Jadi menurut saya kalau Pak Prabowo itu akhirnya ingin merangkul partai-partai lain yang di luar koalisi dia, yaitu bagus-bagus saja, sah-sah saja. Tetapi menurut saya tidak akan bagus dan itu justru buruk bagi kehidupan demokrasi kalau semuanya bisa dirangkul. Dan semuanya mau dirangkul itu menurut saya ya akhirnya nanti jadi pemerintah yang betul-betul berkuasa, dan kalau mereka tidak ada yang mengontrol kan ujung-ujungnya kan nanti bisa otoriter dia. Yang tidak boleh adalah mengganggu, menghambat presiden untuk menentukan. Jadi, wah nggak betul ini, saya cuma dapat 4. Padahal tetesan keringat, cucuran keringat mungkin. Layak dapat. Itu sudah berember-ember ya. Dapat lebih dari 4. Layak dapat lebih dari 4. Nah itu siapa yang menghitung? Nggak ada. Ya, yang menimbang siapa juga nggak ada. Ya itu ujian pertama kalau menurut saya bagi pasangan Prabowo Gibran dalam penentuan siapa-siapa yang masuk dalam kabinet nantinya. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Seperti biasa, ada Mas Jaga Budi Santoso. Salam Ordal. Salam Ordal. Mas Abdul Kohar. Ya, salam Ordal juga. Masih mengantuk? Masih mengantuk, habis editorial karena tadi malam nggak sempat ini. Tadarusnya kelamaan. Jadi itikaf. Bukan. Tadarus. Tadarus. Tadarus sama nonton bola. Ya. Ngomong-ngomong, sudah terima telepon belum? Atau sudah terima WA, SMS dari Kertanegara ini? Oh enggak, kalau yang saya terima itu adalah justru informasi lah. Oh, informasi. Dari kanan kiri bahwa ternyata ada yang minta 5 posisi. Perburuan kursi kabinet ini. Ada yang menitip 5 nama. Iya. Bahkan ada yang menitip 12 nama. Ada yang bilang bahwa dia diperintah oleh ayahnya untuk terus berkhidmat, meneruskan perjuangan ayahnya di kekuasaan. Jadi peta yang saya dengar, peta yang informasi yang terdengar adalah memang sekarang banyak yang mulai merapat ke Kertanegara. Kertanegara itu menjadi ini epicentrum. Rumahnya Prabowo. Ya. Mengapa begitu? Ya setelah pengumuman KPU, meskipun proses perselisihan pemilu masih dilakukan di Mahkamah Konstitusi, tetapi kerja-kerja tanda kutip berburu kabinet itu juga dilakukan. Ya itu memang fenomena yang kita saksikan 5 tahunan. Dulu ada yang sangat antusias menjadi bagian dari tim transisi. Ingat kan di 2014 ya? 2014 ketika peralihan kekuasaan dari SBY ke Jokowi. Nah, ketika itu ada tim transisi yang dengan sangat antusias orang-orang dalam tim transisi itu bekerja siang malam, ya berharap ada hasil yang memuaskan bagi mereka, tetapi sebagian berhasil, tapi sebagian lagi kecewa karena tidak sesuai dengan harapan. Ekspektasinya adalah kabinet, tetapi yang didapat hanya minimalis, yaitu komisaris. Nah, fenomena seperti itu berulang terus, dan sekarang berulang lagi. Mengapa? Ya memang begitulah sistem politik ketika presidensial menjadi magnet. Jadi, presiden menjadi magnet, kekuasaan itu menjadi magnet, dan hasrat untuk duduk di kursi itu menjadi magnet. Apakah itu jelek? Ya tergantung cara pandang. Tetapi ya dalam fenomena politik itu biasa. Biasa. Yang tidak menjadi biasa adalah ya cara-caranya barangkali gitu. Iya, tapi dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo sudah menyatakan ini ya. Kalau kita lihat misalnya dalam buka puasa bersama dengan PAN dulu ya kalau tidak salah di awal sudah menjanjikan. Terus kemudian dengan Partai Demokrat, AHY, Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyampaikan bahwa Pak Prabowo sudah meminta kepada untuk AHY menyetorkan nama
menyiapkan kader-kader terbaik. Kemudian pada saat buka puasa dengan Partai Golkar, Pak Prabowo sudah menyatakan sedang melakukan brainstorming bersama Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk menyiapkan kabinet yang kolegial, kabinet yang rukun. Ya, ini maknanya apa sebetulnya? Iya, saya kira kalau saya lihat kita banding-bandingkan dengan sebelumnya, kalau menurut saya ini kan posisi Pak Prabowo ini agak tidak sebagus capres-capres terpilih sebelumnya ya. Betul bahwa partai-partai politik yang merasa berjasa memenangkan seorang calon presiden, itu kan biasanya meminta jatah lah, katakan begitu. Tetapi kalau untuk Pak Prabowo ini kan tidak hanya partai-partai politik, ada pihak-pihak lain yang juga merasa berjasa memenangkan Pak Prabowo. Dan pihak-pihak ini juga kalau kita dengar-dengar berita atau baca beritanya kan juga punya kepentingan-kepentingan tertentu untuk dalam tanda kutip cawe-cawe lah dalam pembentukan kabinet. Saya sebut aja Presiden Jokowi. Betul bahwa Pak Jokowi beberapa kali mengatakan ya dia tidak ikut campur. Tapi kalau kita lihat juga dari pernyataan anaknya Gibran, dia bilang katanya Pak Jokowi akan memberikan masukan kepada Pak Prabowo untuk pembentukan kabinet. Kalau kita maknai sebagai sebuah masukan dari seorang presiden, ya tidak hanya sekedar masukan tanpa kepentingan tertentu, tanpa terkaitan dengan kepentingan-kepentingan lain. Dan ini menurut saya sebuah tantangan bagi Pak Prabowo untuk betul-betul mempertahankan posisinya sebagai presiden terpilih yang punya hak prerogatif untuk membentuk kabinet, punya hak prerogatif untuk menentukan calon-calon atau orang-orang yang dianggap mampu untuk mengisi pemerintahan, membantu dia dari tekanan-tekanan dalam kutip, baik itu dari partai politik maupun dari pihak-pihak lain termasuk dari Presiden Jokowi. Meskipun sekali lagi beberapa kali Pak Jokowi termasuk yang terakhir koordinator staf khusus ya. Ari Wijayan, dia bilang katanya itu sepenuhnya hak prerogatif Pak Prabowo. Tetapi kalau saya melihatnya tidak senormal itu ya, bahwa ada pihak-pihak lain termasuk dari Pak Jokowi untuk ikut paling tidak menitipkan orang-orangnya, itu saya pikir tidak bisa kita nafikan. Dan ini tantangan yang tidak mudah lah menurut saya dari Pak Prabowo, karena terlalu banyak yang orang-orang yang merasa berjasa memenangkan dia kan. Tadi disebutkan Golkar katanya merasa sangat berjasa, PAN juga, kemudian Demokrat, apalagi Demokrat, dan menutup suara Prabowo di mana itu Jawa Timur yang memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Jawa Timur kan? Ini tantangan yang tidak gampang lah untuk kalau publik itu kan sebenarnya berharap kabinet yang terpilih itu kan kabinet yang profesional, kabinet yang zakon kabinet. Tapi apakah ini bisa diwujudkan oleh seorang presiden ketika begitu banyak kekuatan yang bisa menekan karena dia merasa punya utang budi, punya jasa besar. Ini yang kita tunggu dari seorang Prabowo. Ya kita sih berharap Pak Prabowo betul-betul membentuk kabinet berdasarkan kemampuan calon-calon yang akan dia pilih. Meskipun kita tidak bisa menutup mata bahwa dari partai politik itu pasti ada tempat-tempat tertentu, tapi ya profesionalitas lah yang semestinya dikedepankan. Ya, baik. Mas Kohar, mungkin nggak zakon kabinet itu dalam pembentukan kabinet Prabowo dan Gibran dalam pemerintahan yang akan datang ini bisa terwujud? Nah, zakon itu artinya apa? Zakon itu kan ahli. Ahli itu datang dari mana? Dari mana saja. Apakah itu berarti partai politik tidak zakon? Enggak juga. Dari manapun datangnya, apakah dari partai politik atau non partai politik, keahlian itu bisa muncul. Jadi misalnya ahli dalam bidang mengatur persoalan keuangan, misalnya menjadi menteri keuangan. Ya kalau dia memang ahli dan dia dilahir dari partai politik, apa salah? Tidak juga. Jadi definisi zakon selama ini memang
kerap kali Zaken itu seolah-olah dia betul-betul terlepas dari partai politik, padahal tidak seperti itu. Zaken itu orang yang dipilih karena keahliannya, terlepas dari latar belakang apapun dia. Apakah latar belakangnya itu partai politik? Banyak yang salah mengerti ini. Betul. Apakah partai politik atau non partai politik? Keahlian itu di situ. Nah, yang dibutuhkan oleh sebuah pemerintahan itu sebetulnya adalah keahlian teknokratik. Saat ini ya, keahlian teknokratik. Keahlian teknokratik itu adalah keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu memecahkan persoalan. Untuk mampu secara cepat mengakselerasi program-program yang dijanjikan. Ya, misalnya bagaimana mencari peluang dari, katakanlah misalnya program makan siang gratis. Atau bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi itu 5%, 6%, 7% bahkan. Atau bagaimana menciptakan penyerapan lapangan kerja yang selalu meningkat di tiap tahun, bukan hanya pada di sektor informal. Lebih dari 50% pekerja kita kan informal. Bukan pekerja formal. Ya apakah itu jelek? Ya sebetulnya timpang. Kalau banyak orang bekerja di sektor informal, itu artinya orang tersebut tidak memiliki perlindungan yang memadai sebagai pekerja. Tidak memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas-fasilitas dia sebagai pekerja. Kalau dia lebih banyak bermain di sektor informal. Ketika sakit, itu asuransinya tidak ada. Ketika kemudian dia menghadapi berbagai persoalan, akan kesulitan untuk mengakses fasilitas-fasilitas. Kenapa? Karena ya dia sektor informal. Tidak masuk dalam sektor yang dilindungi secara full, di-cover oleh ketenagakerjaan. Nah, ini tantangannya. Nah, tantangan-tantangan semacam ini itu butuh para teknokratik. Orang-orang yang memang ahli, orang-orang yang memang solutif di bidang itu, yang mampu mengerjakan, membuat desain, konsep, tapi sekaligus sampai mengamankan keputusan itu, menjalankan keputusan, tetapi juga mengamankan keputusan itu. Jadi kalau misalnya keputusannya sudah diambil A, ya harus diamankan itu. Kalau nanti meleset bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga keahlian teknokratik inilah yang kerap diasosiasikan sebagai bagian dari Zaken, kabinet. Ya kalau kita pikir ya kalau yang disebut Zaken itu harus lepas dari partai politik, saya kira kok sulit kita akan mendapatkan orang-orang seperti itu. Mengapa? Ya karena memang agak repot. Membayangkan kabinet tanpa kontribusi partai politik juga repot. Karena mereka itu faktanya mengusung presiden. Satu-satunya instrumen yang sah untuk mengusung presiden dan cawapres kan hanya partai politik kalau di Indonesia. Nah, apakah mereka yang sudah tetesan keringat mereka itu tidak dihitung, ditimbang kan tiap tetes. Nah, ada yang merasa bahwa tetesan keringatnya sangat berat, timbangannya harus berat, tetesannya senilai emas katakanlah begitu ya itu. Maka dia layak untuk mendapatkan 5 kursi misalnya, bahkan itu. Mungkin lebih. Gitu. Bahkan mungkin lebih. Nah, ya hal-hal semacam itu kan normal, tapi pantas dan tidak pantas kan kemudian kita bisa menganalisis. Penuh perdebatan. Tetapi yang paling penting adalah presiden terpilih itu punya hak prerogatif. Suka-suka dia. Hak prerogatif itu hak suka-sukanya presiden. Nah, perkara nanti ternyata jeblok hasilnya, ya itu kan pertanggungjawaban dia. Karena dia sudah diberi tools, dia sudah diberi kewenangan untuk menyusun kabinet, menentukan A, B, C, D, siapa yang berhak dan siapa yang mungkin menurut publik oke, tapi presiden merasa ya bagi saya dia oke tapi tidak bagus untuk kerjasama. Ya sah-sah saja, terserah. Dari mana datangnya pun juga terserah. Itu namanya juga hak prerogatif, hak suka-suka. Yang tidak boleh adalah mengganggu, menghambat presiden untuk menentukan. Jadi, wah nggak betul ini. Saya cuma dapat 4.
Padahal tetesan keringat, cucuran keringat mungkin. Layak dapat. Itu sudah berember-ember ya. Dapat lebih dari 4. Layak dapat lebih dari 4. Nah itu siapa yang menghitung? Nggak ada. Betul. Ya yang menimbang siapa juga nggak ada. Ya publik yang mungkin melihat bahwa sebetulnya berebut kekuasaan itu hal yang wajar, tetapi ujungnya adalah apakah dia mampu mewujudkan janji-janji yang sudah dipaparkan ketika masa kampanye. Gitu. Dan yang menarik kan, ya itu tadi yang saya sampaikan pada saat berbuka puasa dengan Partai Golkar kan Pak Prabowo menyampaikan bahwa dirinya akan membuka pintu ya bagi terciptanya sebuah pemerintahan yang rukun, kolegial dan saling mendukung. Saya memaknai Pak Prabowo membuka pintu untuk koalisi lain, gitu. Ya, sah-sah saja. Dan menurut saya pemerintahan yang kuat itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau kita lihat dari hasil sementara ya, kalau tidak salah, koalisi Indonesia Maju itu belum mayoritas kalau dia tidak merangkul di parlemen kursi. Ya. Nunggu MK ya. Iya, masih nunggu MK. Kalau hasil sementara itu kalau nggak salah, kalau yang koalisi partai politik koalisi non Prabowo Gibran itu kan ada sekitar 300 kursi kalau nggak salah. Ya kan PDIP 110, kemudian PKB itu 68, 69 lah, nggak beda jauh dengan Nasdem ya. Kemudian PKS itu sekitar 58. Kalau P3 kan sampai sekarang sebelum putusan MK itu kan tidak masuk parlemen. Ya kalau pemerintahan tidak kuat ya nanti dia akan diganggu terus di parlemen. Tetapi sebaliknya, ya tidak serta-merta harus semuanya itu harus masuk ke pemerintah. Kalau semuanya masuk ke pemerintah, ya nanti yang mengontrol siapa? Kalau semuanya umpamanya dari sekarang berapa? 7 atau 8 partai yang kira-kira lolos ini? Ya 8 ya kalau umpamanya minus P3. 6 atau 7 masuk ke pemerintah, cuma ada satu partai di parlemen. Ya, terus nggak ada oposisi yang kuat. Kalau nggak ada oposisi yang kuat, kan nanti pemerintah suka-suka dia. Dan akhirnya apa? Yang rugi rakyat juga. Meskipun kebijakan itu dirasa oleh rakyat tidak bagus, tapi kalau versinya pemerintahan bagus, hanya karena kepentingan kelompok-kelompok tertentu misalnya. Kalau tidak ada oposisi yang mengontrol, kalau tidak ada oposisi yang kuat yang bisa paling tidak mengimbangi agar tidak membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat, kan itu tidak bagus juga untuk kelangsungan kehidupan kita. Jadi menurut saya kalau Pak Prabowo itu akhirnya ingin merangkul partai-partai lain yang di luar koalisi, dia yaitu bagus-bagus saja, sah-sah saja, tetapi menurut saya tidak akan bagus dan itu justru buruk bagi kehidupan demokrasi kalau semuanya bisa dirangkul. Dan semuanya mau dirangkul itu menurut saya, ya akhirnya nanti jadi pemerintah yang betul-betul berkuasa, dan kalau mereka tidak ada yang mengontrol kan ujung-ujungnya kan nanti bisa otoriter dia, bisa semau-maunya, dan itu tidak bagus lah. Tapi upaya ke arah sana kan sudah mulai dilakukan kan. Artinya ketika pendekatan itu kan sudah mulai dilakukan. Bahkan ketika ketemu dengan Pak Surya di Nasdem Oktober, kan setidaknya Pak Prabowo sudah menyampaikan tawaran itu untuk bergabung dalam koalisi pemerintahannya Pak Prabowo Gibran gitu. Ya. Tapi sebenarnya ngerekrut satu partai pun kan sudah mayoritas. Iya. Betul. Kalau misalnya dari partai yang di luar kubu 02 itu bisa masuk ke kabinet, tentu saja dia berhasil mencapai mayoritas di parlemen. Dan apakah mayoritas di parlemen itu nanti akan terus-menerus berada dalam satu lini yang sama? Pengalaman politik kita kan nggak begitu. Dulu ada partai ketika era Pak SBY, ya PKS itu pengusung Pak SBY, kan? Partai yang ada di dalam pemerintahan. Tapi ketika bicara tentang harga bahan bakar minyak, mereka berseberangan dengan pemerintah. PAN juga berseberangan dengan pemerintah. Jadi dalam perjalanan politik itu banyak sekali langkah zigzag. Banyak sekali kita temui beberapa langkah-langkah yang kok berbeda. Padahal mereka dalam satu frame yang sama. Karena memang di kita ini kan tidak mengenal istilah oposisi yang betul-betul 100% full oposisi.
kita ini mengenal sistem pemerintahan yang ya memang undang-undangnya memang memberikan posisi yang sangat kuat kepada eksekutif. Sempat pendulum itu digeser dengan berbagi ke parlemen. Tetapi ketika pendulum itu digeser ke parlemen dan parlemen itu relatif bukan gagal tidak sepenuhnya mampu memberikan tawaran-tawaran yang menarik, sehingga orang berpikir lagi, sudahlah ke eksekutif saja, kuatkan eksekutif itu. Nah, pada titik ketika di mana kekuatan eksekutif itu diperkuat, nah di situ dianggap itu gula-gula nyangkut di situ juga. Nah, ini adalah sebuah perjalanan demokrasi yang memang masih penuh tantangan di kita ini. Penuh tantangan antara hal-hal yang substansial, hal-hal yang ideal, dengan hal-hal yang praktikal, yang teknikal, itu seringkali nggak nyambung. Misalnya begini, kita ini kan ingin memperbaiki demokrasi. Kualitas demokrasi kita perbaiki. Kita ingin membentuk pemerintahan yang kuat, tapi sekaligus juga pengawas yang kuat. Karena pemerintahan yang kuat tanpa didorong oleh pengawas yang kuat, sepertinya seperti kayak Orde Baru. Yeah. Orde Baru itu kan, parlemen itu kan tukang stempel. Makanya kan julukannya ya hanya duduk, datang, diam, duit, dengkur gitu kan. Nah, artinya tidur, dengan tidur saja uang sudah datang, ya tukang stempel lah kira-kira begitu. Apapun yang dikerjakan oleh pemerintah itu ya sudah distempel saja. Nah, itu potensi yang akan terjadi apabila kekuatan itu mengumpul hanya di satu titik. Tapi ketika kekuatan itu tidak mengumpul di satu titik, ada yang di posisi oposisi, ada yang di tengah dalam posisi yang kritis, dia tidak masuk menjadi bagian dari pemerintahan secara total, tetapi dia juga tidak berlaku sebagai oposisi yang sangat total, apapun yang datang dari pemerintah harus digagalkan, tidak. Nah, posisi kritis ini, itu selama ini memang belum bisa terdefinisikan. Tapi siapa tahu dari posisi ke depan ini akan terjadi itu. Akan ada itu, posisi seperti itu. Ya, bukan tidak mungkin. Itulah yang misalnya sinyal-sinyal itu sudah ditunjukkan oleh Nasdem. Nasdem kan mengatakan apakah berkoalisi dalam pemerintahan itu akan menjadi menu yang akan digarap ke depan. Kan sudah ditegaskan oleh Pak Surya. Bukan prioritas. Kalau bukan prioritas kan berarti masih ada 1, 2, 3, 4 yang lain. Ya. Misalnya memperbaiki kualitas demokrasi. Menjaga pemerintahan yang kuat ini agar tidak jatuh ke otoritarianisme misalnya. Pemerintahannya kuat, tapi jangan sampai otoriter gitu. Ya. Menjaga agar stabilitas politik ini tetap di rel yang ada dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Seperti itu, tapi dengan cara-cara yang benar. Nah, itu kan berarti prioritas itu. Yeah. Nah, terlibat di dalam pemerintahan itu bukan prioritas saat ini. Yeah. Nah, mungkin itu posisi itu ada di yang saya katakan tadi ada di tengah. Nah, ini challenge, ini tantangan. Ya, kalau kita lihat kan banyak yang memang sedang apakah itu sedang mematut diri atau sedang merasa bahwa dia keringatnya itu tetesan-tetesan yang penuh paling banyak harga dan berat sekali tetesan itu, ya silakan saja nggak apa-apa, tapi keputusan akhir ada di tangan presiden. Ya, tapi di dalam sebuah kesempatan calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kan menyampaikan bahwa ada partai di luar koalisi Indonesia Maju yang akan bergabung, ya kan? Nah, seandainya keinginan Pak Prabowo untuk merangkul partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju itu menjadi kenyataan, apakah ini nanti tidak akan menimbulkan resistensi di dalam koalisi Indonesia Maju? Kalau kita lihat, tapi kan kita kadang bahasa politik. Atau malah justru sebaliknya, justru memperkuat. Kalau kita lihat dari tanggapan-tanggapan dari beberapa partai politik KIM, itu kan sebenarnya mereka welcome ya. Gerindra misalnya, kalau umpamanya Nasdem atau PKS atau PKB bergabung, dia
akan menyambut baik. Golkar juga misalnya dia akan menyambut jika Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Ya mungkin mereka juga dari hitung-hitungan kalkulasi politik juga merasa butuh kekuatan lain karena mereka tidak bisa dengan kekuatan yang ada. Kalau dengan kekuatan yang ada, saya pikir kejadiannya seperti di awal-awal 2014. Ketika itu kan Pak Jokowi hanya didukung PDIP, PKB, sama Nasdem. Yang lain semuanya kan masuk ke parlemen waktu itu kan. Apa yang terjadi kan? Jadi parlemen juga suka-suka dia, termasuk dengan merevisi Undang-Undang MD3 ya kalau tidak salah. Akhirnya pemenang pemilu tidak mendapatkan jatah ketua DPR dan itu saya kira tidak elok lah baik untuk seorang sebuah demokrasi. Ya adilnya itu kan demokrasi ketika seorang pemenang ya dia mendapatkan hak yang lebih besar daripada yang bukan pemenang. Dan saya kira itu disadari termasuk oleh Pak Prabowo tentu saja, termasuk oleh Pak Erlangga dengan Zulkifli Hasan dan yang lain, bahwa mereka tidak bisa berdiri atau bisa bekerja atau bisa mewujudkan janji-janjinya hanya dengan kekuatan yang ada sekarang. Mereka butuh kekuatan tambahan sehingga nanti program-program yang perlu mendapat persetujuan di DPR misalnya itu akan lebih mudah terlaksana daripada dengan kekuatan yang ada sekarang yang masih jauh dari mayoritas. Kalau dari 300 berarti kan yang Koalisi Indonesia Maju itu kan baru 280. Karena total anggota DPR 2024 kan 580 kan, karena ada pemekaran provinsi di Papua itu. Jadi masih berselisih 80 lah ya. 20 berselisih 20. Jadi sebenarnya satu partai pun itu sebenarnya sudah cukup. Apakah itu Nasdem? Kalau Nasdem kan Pak Surya sudah menyatakan bukan prioritas. Nah, ini kan tinggal antara PKB, PKS. Kalau PDIP kok saya tidak melihat dia akan mau bergabung dengan tim ya. Tapi langkah menuju ke sana sedang dibangun. Ya, enggak politik kan namanya politik saja. Tapi saya kalau dinamika politik itu memang sangat. Iya, tapi saya melihat sampai sekarang kok saya belum masih kecil lah peluangnya untuk ya itu tinggal PKS sama PKB dan kok saya melihatnya PKB ini yang peluangnya paling besar untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Tapi ini sekarang kan Pak Prabowo sedang membangun komunikasi untuk bertemu dengan Bu Mega kan, gitu. Dan bisa jadi jika pertemuan itu terlaksana, kan peta politik pasti akan berubah lagi. Ya kita saksikan bahwa begini nih, apapun judulnya, Indonesia itu menganut sistem presidensial, di mana presiden itu punya kekuatan, punya kewenangan yang besar. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, karena memang konsensusnya sudah seperti itu. Dan wakil presiden itu tidak memiliki kewenangan seperti presiden. Bahwa ada modifikasi pernah fakta kejadian bahwa Yusuf Kala sangat dominan misalnya ketika era Pak SBY, lalu kemudian sempat mau dominan di era awal Pak Jokowi, ya itu kan sebuah modifikasi saja, cara saja. Tetapi faktanya kewenangan tidak pernah dimiliki oleh seorang wakil presiden. Jadi bagaimanapun nantinya, seberapapun katakanlah misalnya kontribusi atau klaim kontribusi dari pihak yang katakanlah dia ada di barisan relawannya Wapres, Cawapres, wakil presiden terpilih, Gibran, tetap saja bahwa pengendalinya adalah presiden. Bahwa yang punya tongkat, punya kewenangan penuh, itu adalah presiden. Tentu menimbang, boleh, mendengarkan, bisa. Tetapi eksekusi full ada di tangan presiden. Dan itu adalah yang disebut sebagai hak prerogatif. Ya orang boleh saja mengatakan, kok ini sih? Kok dia sih? Kok dia? Nah, boleh, silakan. Ada, atau orang kemudian menyodorkan, misalnya yang pantas menjadi Menteri Keuangan, itu kan ada yang menyebut penggantinya Bu Sri Mulyani, kan ada yang menyebut Pak Khatib Basri, mantan Menteri Keuangan di era SBY, yang sekarang menjadi akademisi ya.
atau dua Swahasil. Swahasil kan sekarang Wamenkyu ya. Ya, lalu ada lagi yang menyebut Pak Bambang Brojonegoro yang pernah juga menjadi wakil menteri keuangan juga. Menteri keuangan ya pernah. Meskipun beberapa saat lah, beberapa ini. Artinya nama-nama itu boleh, silakan beredar, menyebut nama itu juga silakan. Ada yang menyebut si A, si B, si C, gitu. Ada yang menyebut ketua TKN misalnya. Roslan Roslani misalnya. Rosan Roslani misalnya. Tapi ya nggak, tetap bahwa keputusan akhir ada di tangan presiden terpilih, di tangan presiden nanti ketika sudah dilantik. Dan itu tidak boleh ada pihak yang mengganggu-gugat, kira-kira begitulah. Bahwa mengkritik dan seterusnya ya monggo silahkan. Tetapi cara yang benar adalah ya tetap dengan melakukan cara-cara yang konstitusional. Nah, di parlemen saya kira yang menarik adalah mungkin secara angka sedikit, kurang 20. Tetapi dalam praktek demokrasi kita, kurang 20 itu bisa jadi menang loh. Karena nanti ada yang bergeser mendukung, ada yang berbeda pendapat, itu sangat-sangat wajar. Dan itulah yang saya katakan terlampau cair politik kita itu. Terlampau dinamis politik kita itu. Sehingga banyak orang yang kemudian salah menerka. Karena berada dalam seperti kayak memandang politik itu seperti kayak hukum fisika gitu. Atau matematika bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu kan. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6 gitu. Bukan ini the art of possibility seperti kata Bismarck. Ya, bahwa politik itu segala kemungkinan, seni kemungkinan, dan kemungkinan itu bisa sangat terjadi. Apakah 1 tambah 2 tetap judulnya 1 tambah 2 tidak sama dengan 3. Itu sepanjang Orde Baru itu 1 plus 2 itu tetap judulnya 1 plus 2. Nggak pernah ada di era Orde Baru itu 3 partai politik disebut, nggak. 2 parpol dan 1 Golkar. Ingat loh, itu di Golkar itu nggak pernah disebut partai loh oleh Orde Baru itu. Nah, yang disebut partai itu selalu P3 dan PDI. Oh ya, itu cara Orde Baru untuk memisahkan masyarakat dari urusan kepartean politik yang dianggap sebagai bagian dari hiruk-pikuk itu yang harus dihindari. Nah, caranya dengan cara begitu, dengan cara memisahkan Golkar dari partai politik. Maka 1 Golkar, 2 parpol. Nah, padahal kan kalau 1 ditambah 2 kan rumus matematikanya gampang, itu 3. Tapi dalam politik ya enggak. Ya zaman Orde Baru juga kita saksikan ya 2 tambah 2 apakah harus 4? Tergantung. Tergantung kata Pak Camat bagaimana, kata Bupati bagaimana, kata Presiden bagaimana. Kalau Presiden bilang bahwa 2 tambah 2 itu sama dengan 3 ditambah 1 atau 5 dikurangi 1, ya terserah. Nah, hal-hal semacam ini, praktek-praktek semacam ini terlampau lama kita saksikan dan kita jalani. Maka ya kalau ini misalnya katakanlah perburuan kabinet itu kemudian nanti juga tetap menggunakan pola-pola yang lama, di mana misalnya jatah katakanlah misalnya partai politik itu lebih besar daripada mereka-mereka yang berangkat dari non partai politik, ya tentu ini bisa kita baca sebagai cara pemerintah untuk melihat partai politik. Jadi cara melihat partai politik masih dianggap bahwa partai politik itu potensial menjadi pengganggu, bukan pembangun. Nah, ini yang mesti kita luruskan. Apakah betul bahwa partai politik itu pengganggu? Nah, sampai di mana gangguan itu? Nah, apa sih sebetulnya gangguan itu? Itu juga harus dirumuskan secara jelas. Tapi apapun kan pemerintahan yang akan datang ini pasti akan ya setidaknya masuk dalam sebuah konflik politik balas jasa tadi itu. Karena begini, ya itu sudah dipanasin oleh Partai Golkar. Erlangga Hartarto sudah menyatakan bahwa Partai Golkar memiliki peran yang cukup dominan dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran kan. Untuk itu sungguh cukup punya alasan
Golkar mendapatkan jatah lebih dari 5 menteri. Kemudian AHY juga sudah menyampaikan kepada publik dirinya diminta oleh Pak Prabowo untuk menyiapkan kader-kader terbaik. Golkar juga sudah, bahkan Golkar ya sudah, ya saya santer terdengar kabar bahwa Golkar meminta jatah menteri utama yang nantinya akan membawai menteri-menteri koordinator. Tapi soal itu kebenarannya kan masih belum pasti gitu. Nah, seperti apa ini? Tapi saya pikir itu bagian dari strategi politik aja lah. Katakanlah buatilah bargaining aja. Kalau saya melihat umpamanya nih, Golkar minta 5, kalau nanti dikasih 4 mereka terima. Saya yakin. Kalau dikasih 4 dia akan keluar dari koalisi, kok saya nggak melihatnya ke sana. Apalagi tradisi Golkar itu bukan bagian oposisi. Dan itu kan bagian dari strategi politik yang menurut saya sih sah-sah saja. Mereka merasa paling berjasa, mereka paling berperan memenangkan Prabowo Gibran, itu sih wajar-wajar saja. Itu pula yang dilakukan oleh partai-partai lain di Koalisi Indonesia Maju kan, bahkan termasuk dari kekuatan lain, sebut saja Pak Jokowi misalnya. Dan yang jadi pertanyaan menurut saya pertanyaan paling penting adalah tadi Mas Kohar bilang bahwa pembentukan kabinet itu adalah sepenuhnya hak prerogatif. Pertanyaan adalah Pak Prabowo berani nggak menggunakan hak prerogatifnya itu betul-betul paripurna, katakanlah begitu. Bagaimana dia menghadapi tekanan-tekanan dari partai politik, bagaimana dia menghadapi tekanan-tekanan tanda kutip dari istana, meskipun beberapa kali istana membantah bahwa dia ikut campur. Tetapi berita-berita bahwa Pak Jokowi itu juga akan terlibat atau dalam istilahnya cawe-cawe dalam pembentukan kabinet itu kan sudah sangat santer di masyarakat. Dan ini akan menjadi tantangan Pak Prabowo. Betul. Kalau saya melihat, mungkin sementara ini Pak Prabowo itu kan berusaha mengakomodasi semua kekuatannya. Tetapi begitu nanti dia dilantik 20 Oktober, dia punya kewenangan penuh, dia punya kekuasaan penuh, dia akan menggunakan kewenangan itu untuk betul-betul menggunakan hak prerogatifnya. Malah kalau ada salah satu pengamat itu dia bilang nanti setelah 20 Oktober itu ya Pak Jokowi itu sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Ya itulah nanti Pak Prabowo menunjukkan. Apalagi kan kalau sampai sekarang Pak Jokowi belum bisa punya kendaraan partai politik kan. Kalau nanti sampai tanggal 20 Oktober itu Pak Jokowi masih seperti ini, tidak punya kendaraan partai politik, ya paling tidak kekuatannya tidak sebesar sekarang. Dan Pak Prabowo mungkin akan lebih leluasa untuk menentukan kabinetnya. Sebenarnya resiko apa yang dihadapi oleh Pak Prabowo ini jika terlalu akomodatif ya? Iya, risikonya pasti kan kalau terlalu akomodatif, pihak-pihak yang merasa berjasa itu akan merasa dipinggirkan. Ya pasti akan muncul letupan-letupan, kekecewaan-kekecewaan. Kalau mereka yang tadinya misalnya tidak terlibat lalu tiba-tiba mendapatkan tempat. Nah, itu risiko-risiko. Tetapi kan bagi seorang presiden risiko-risiko itu biasa. Itu risiko yang bisa di-maintain lah. Risiko-risiko yang bisa dimitigasi itu oleh presiden. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika awal pemerintahan dulu kan terlihat tampak akomodatif, lalu kemudian di tengah-tengah itu mulai menyisir pihak-pihak mana yang kira-kira lebih pas, lebih solid untuk dijadikan menteri seterusnya, dan bongkar pasang itu kan akhirnya menjadi hal yang sangat lumrah dalam pemerintahan kemarin, karena dirasa ada hal yang mungkin perlu diakselerasi, dipercepat, ada yang kurang pas, ada yang sepertinya agak gak klop dengan yang lain, itu biasa. Dan seorang presiden dengan kekuatan penuh, kewenangan penuh yang diberikan oleh undang-undang, maka ya dia akan gunakan kewenangan penuh itu. Dan rasa-rasanya 20 Oktober nanti setelah dilantik, saya kira ya kewenangan penuh itu akan mulai digunakan. Meskipun tentu saya tidak membayangkan bahwa itu akan menggunakan power 100% tanpa mempertimbangkan pihak kanan kiri. Enggak. Pasti karakteristik di Indonesia ini kan
para pemimpin itu pasti akan mendengarlah apa yang direkomendasikan oleh pihak lain, bahkan oleh pihak lawan sekalipun. Beberapa hal yang dikira dalam feeling dia ini akan menguntungkan perjalanan karir dia sebagai seorang presiden, maka akan dijalankan itu. Atau kalau sesuatu itu dianggap akan menimbulkan gangguan, ya itu akan tidak akan dikabulkan. Nah, hal yang sama juga akan terjadi ketika nanti setelah 20 Oktober. Bahwa tadi dikatakan apakah Pak Jokowi masih punya kekuatan? Saya tidak melihat real politik ada kekuatan yang bisa menopang Pak Jokowi untuk ikut menentukan, merumuskan kabinet. Enggak, pasti tidak. Kenapa? Karena ya Pak Jokowi kan bukan aktor politik, bukan bagian dari partai politik kan sekarang. Dia bahwa dia dulu adalah kader PDIP ya, tetapi kan sekarang kan bukan dianggap tidak lagi menjadi bagian dari PDIP, meskipun secara de jure itu masih punya kartu anggota, katakanlah misalnya seperti itu. Tapi kan de facto beberapa tokoh di PDIP kan menyebut bahwa Pak Jokowi de facto sudah bukan PDIP. Sama, Gibran juga begitu. Nah, tinggal nanti kan kekuatan, apakah Pak Jokowi itu akan masuk ke pintu yang mana itu? Golkar kah? Misalnya. Kalau dia berada di dalam kekuatan Golkar dan bisa mempengaruhi Golkar, mungkin itu akan menaikkan posisi tawar. Tetapi tapi bisa terjadi juga sebelum 20 Oktober itu ada Munaslup Partai Golkar kan? Tidak semudah itu ternyata. Dan syaratnya juga harus jadi 5 tahun menjadi kader, jadi ketua umum. Mungkin bisa masuk menjadi kader dulu, Dewan Pembina kah atau apa? Tapi 5 tahun kan? Kalau tidak. Di Golkar, kalau Dewan bukan ketua umum sih nggak masalah. Kalau dia di Dewan Pembina duduk sebagai Dewan Pembina gitu. Iya, kemarin aja yang 2 hari jadi ini aja bisa jadi ketua umum kan? Nah, itu bisa saja dan itu bisa saja terjadi. Tergantung bagaimana tarik-menarik di Golkar nanti. Tetapi apakah Pak Jokowi punya magnet yang kuat setelah 20 Oktober, itu kan juga jadi bahan pertanyaan, jadi bahan analisis. Apakah seorang seorang mantan presiden, itu masih memiliki kekuatan politik yang akarnya itu bisa sangat kuat di partai politik? Saya kok sanksi. Karena itu, ya tarik-menarik itu akan lebih didengar siapa? Ya presiden yang sudah dilantik itu. Nah, karena itu, perkembangan politik beberapa bulan ke depan memang sangat menarik. Memang sangat terlihat nanti bagaimana perburuan kursi kabinet itu nanti jadinya di tanggal 20 Oktober dan bagaimana Pak Prabowo itu mampu menentukan kabinetnya dengan seminimal mungkin ada campur tangan di luar pihak-pihak yang memang seharusnya tidak ada gitu loh. Nah, itu akan terlihat nanti beberapa saat ke depan. Kalau saat ini kita memotret saat ini kok kayaknya belum. Karena kan sengketa MK juga masih belum berakhir. Sampai segala sesuatu masih mungkin saja terjadi. Betul. Keputusan juga masih bisa, apapun masih bisa terjadi. Tergantung nanti bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai persidangan itu. Dan ya itu tarik-menarik masih akan terjadi. Apakah P3 yang saat ini dianggap oleh KPU, kemarin hasil KPU, penetapan KPU dia tidak lolos threshold, akan betul-betul tidak lolos? Ya kalau dia bisa membuktikan bahwa sekian ratus ribu suaranya dicuri, dan kemudian oleh MK itu dikembalikan, sehingga menjadi total itu suara dia itu 4,01% gitu misalnya. Ya lolos akhirnya. Betul. Konfigurasi bisa saja berubah dan segala sesuatunya bisa sangat dinamis, tergantung bagaimana di Mahkamah Konstitusi saat ini. Atau bisa saja misalnya keputusan, ternyata Mahkamah Konstitusi melihat bahwa terjadi sebuah terbukti kecurangan yang TSM misalnya, meskipun ini sesuatu yang sangat rumit, complicated untuk dibuktikan, tetapi kan bukan tidak mungkin kan. Bukan presidennya pernah ada, kejadian yang sebelumnya pernah ada, meskipun levelnya pilkada ya. Nah, tetapi hal-hal yang serba mungkin inilah yang menyebabkan
mengapa Pak Prabowo memilih jalan sejuk, memilih jalan isu kerukunan. Karena memang segala sesuatunya masih bisa terjadi. Nah, kecuali kalau sudah betul-betul mulus, sudah betul-betul jalan, ya kalau yang dipersoalkan perselisihan hasil suara sih menurut saya sudah selesai. Sudah selesai karena terlalu jauh. Kalau sekedar angka sudah selesai karena Prabowo 58, sekian persen. Dan beberapa pengamat kan menyebut bahwa Anies Baswedan 24,9%. Konstitusi bukan mahkamah kalkulator. Kan? Nah, ada seperti itu. Harusnya. Dan yang memang digugat kan bukan soal perselisihan hasil suara saja, tapi lebih kepada bagaimana proses ini akan terjadi. Bahwa permintaannya dianggap oleh sebagian kalangan terlalu ngoyo-woro gitu, atau terlalu naratif, ya itu sah-sah saja, wong itu jalan kok. Kalau orang Betawi bilang ya namanya usaha. Namanya usaha. Siapa yang dilarang? Nggak boleh dilarang. Namanya juga usaha, nggak boleh dilarang. Dan usaha itu kalau kemudian tiba-tiba mendapatkan hasil yang gilang gemilang kan ya mereka akan puas kan, mereka yang berusaha. Tetapi begini, faktor bahwa yang paling penting adalah ke depan ini tantangan kita tidak kecil. Siapapun yang akan duduk menjadi menteri, kita menghadapi tantangan yang sangat berat. Satu, utang jatuh tempo kita. Yang pernah saya katakan di Ordal ini. Tahun ini atau tahun depan, 2025, utang jatuh tempo kita plus bunga utang kita itu 1.000 triliun lebih. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Satu. Dua, ancaman krisis pangan yang memicu terjadinya inflasi masih sangat mungkin terjadi. Tiga, persoalan geopolitik kita itu belum di dunia ini belum beres itu. Perang Rusia-Ukraina yang dikira akan selesai dalam waktu sekejap sampai saat ini masih terjadi. PBB yang sudah mengeluarkan resolusi untuk Gaza tidak diindahkan oleh Israel itu. Harga pangan masih meroket, pupuk semakin mahal karena amoniak yang diproduksi oleh Rusia dan Ukraina kemudian dibatasi. India sampai sekarang juga entah sampai kapan masih menyetop ekspor beras non basmati. Yang menyebabkan beras langka di dunia sehingga harganya mahal. Ditambah lagi El Nino, sekarang La Nina, ancaman La Nina, iklim yang basah. Jadi berbagai macam tantangan itu, seperti yang saya katakan tadi, butuh orang-orang yang punya kemampuan teknokratik untuk menyelesaikannya. Kalau semuanya diselesaikan hanya dengan modal katakanlah misalnya kerukunan dan persatuan dalam konteks yang semu, yang hanya untuk supaya tidak terjadi kegaduhan, maka jangka panjangnya itu akan repot. Kita akan kedodoran menghadapi tantangan-tantangan itu. Tetapi kalau pilihannya itu ya sangat jelas, misalnya yang dicari adalah mereka-mereka yang memang secara teknokratik itu punya kemampuan, punya kapasitas, dan sanggup mengerjakan berbagai macam tantangan tadi secara smooth, secara lancar, maka gambaran bahwa Indonesia itu bisa terus naik peringkat terbang tinggi, ya akan aman. Masih ada potensi besar untuk itu. Ya tergantung bagaimana cara mengatasinya. Cara memilih orang-orang ini. Itulah yang saya katakan bahwa silakan saja Anda berburu kursi kabinet. Silakan saja partai politik menentukan kami perlu jatah 5, 12 kalau perlu, atau 10. Ya lagi-lagi adalah kemampuan teknokratik apa yang akan mereka tawarkan, yang akan mereka hasilkan untuk menyelesaikan tadi persoalan iklim, geopolitik, krisis energi, krisis pangan, belum lagi krisis lingkungan. Nah, itu semua membutuhkan penanganan yang segera. Dulu tuh orang kan masih mikirnya milenium itu, setiap 1000 tahun gitu kan. Lalu kok dunia makin cepat, teknologi makin cepat sehingga orang mikirnya 1 abad, 100 tahun. 100 tahun kok masih makin cepat lagi ini teknologi. Akhirnya 1 dekade, 10 tahun. Lah 10 tahun masih cepat lagi. Sekarang tiap 2 tahun segala sesuatu bisa terjadi loh. Bisa berubah loh.
artificial intelligence bisa sangat-sangat maju dan kemudian menggerus berbagai macam kemampuan-kemampuan manusia. Banyak pekerjaan yang hilang, meskipun ada pekerjaan baru yang muncul, tetapi kalau tidak cepat itu diantisipasi, ya hasilnya ya kita akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat lagi. Ya, tapi balik lagi soal perburuan kursi kabinet tadi itu, Mas Jaka, kan spekulasinya kan banyak sekali, termasuk spekulasi Pak Jokowi yang meminta bahkan 5 ya. Iya. 3 menteri teknis, 2 jabatan setingkat menteri. Kan, gitu. Nah, kalau menurut Mas Jaka bakal diluluskan nggak ini? Dipenuhi nggak oleh Pak Prabowo? Kalau dipenuhi semuanya, saya kira kok enggak ya. Karena kan tentu saja Pak Prabowo juga memperhatikan kekuatan-kekuatan lain kan. Yeah. Kalau dia umpamanya, kalau tadi spekulasi itu betul 5 ya. 5 dia kasih, yang lain kan pasti mengurangi jatah partai-partai politik yang lain kan. Belum nanti yang profesional atau yang teknokratis itu. Jadi ini juga, sekali lagi ini jadi tantangan bagi Pak Prabowo sih kalau menurut saya. Apakah dia itu betul-betul ini asumsi kita sebelum putusan MK ya. Kalau nanti putusan MK mengubah segalanya, ya berarti asumsi kita dengan otomatis batal. Jadi ini tantangan Pak Prabowo, apakah dia betul-betul ya seorang presiden itu kan harus punya pendirian yang kukuh. Jangan larut oleh tekanan sana sini, meskipun tekanan itu datang dari pihak yang sangat berjasa terhadap dirinya menjadi presiden, dan itu harus dibuktikan salah satunya yang paling awalnya dengan membentuk kabinet ini. Artinya jangan begitu saja menuruti kemauan-kemauan dari pihak-pihak yang merasa berjasa. Mereka bisa kok, sekali lagi kalau nanti Pak Prabowo itu sudah dilantik 20 Oktober, kekuasaan itu sepenuhnya di tangan mereka kok, di tangan dia kok. Dia mau melakukan apapun, asal tidak melanggar undang-undang, ya dia sah-sah saja. Meskipun akhirnya dia akan mengecewakan pihak-pihak yang merasa berjasa, ya menurut saya sih tidak jadi masalah asal pilihannya itu demi kepentingan rakyat. Kalau Pak Prabowo Pak Jokowi spekulasinya itu menitipkan 5, ya menurut saya itu juga sah-sah saja, namanya orang nitip kok, hanya orang pengen, dan mereka juga punya keinginan tersendiri kan Pak Jokowi ini agar program-program kelanjutan, program-program katakanlah yang program-program besarnya betul-betul bisa aman, ada kontinuitas, dan itu kan yang spekulasinya itu makanya yang dititipkan itu kan pos-pos yang terkait dengan program-program itu kan. Jadi ya tergantung Pak Prabowo lah nanti seperti apa dia akan menyikapi seperti ini. Kalau dia merasa bahwa yang dititipkan oleh Pak Jokowi itu memang punya kemampuan, emang punya keahlian, emang profesional, ya tidak ada salahnya. Tetapi ketika yang dititipkan itu dirasa ya tidak punya memenuhi kriteria-kriteria seperti itu, ya Pak Prabowo harus berani dengan tegas menolaknya. Begitu juga dengan titipan-titipan dari partai politik. Meskipun saya juga tidak begitu yakin kalau untuk partai politik ya. Biasanya presiden itu akan lebih banyak menerima apapun siapapun yang diserahkan oleh partai politik, meskipun dia bukan ahlinya. Makanya kalau jagoan politik itu, kalau menurut saya, betul bahwa itu harus teknokratik, ahlinya. Tetapi faktanya selama ini, partai-partai politik itu tidak menjadikan kriteria itu sebagai patokan utama. Kalau kita lihat fakta-fakta sebelumnya ya, adalah orang yang tidak paham dengan pos kementerian tertentu, tapi dia diberikan. Yang paling celaka lagi itu, mudah-mudahan ini tidak benar, ya mereka menyetorkan nama itu untuk kemudian dijadikan mesin ATM kan, untuk menjadi penyetor dana lah dengan menempati pos-pos yang basah dalam tanda kutip. Jadi tradisi-tradisi seperti ini semestinya harus sudah diakhiri, dan Pak Prabowo mudah-mudahan bisa mengakhiri kebiasaan buruk yang seperti ini. Jadi kita lihat apakah awal pembentukan kabinet itu saya pikir akan menentukan, atau paling tidak kita bisa membaca kok nanti seperti apa sih
gaya kepemimpinan seorang presiden itu ketika dia membentuk kabinet sudah takluk misalnya, atau sudah menuruti atau sudah tunduk dengan kekuatan-kekuatan yang ada, ya dikhawatirkan berikutnya dia akan melakukan seperti itu. Dia akan mudah terpengaruh dengan pihak-pihak lain, dan saya pikir itu bukan sesuatu yang bagus untuk seorang presiden. Ya. Kalau komposisi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ini nanti menurut Mas Kohar seperti apa? Ya, saya lihat sih komposisinya tetap sama 50-50 lah ya. 50% itu adalah diisi oleh orang partai-partai politik, 50% mungkin mengakomodasi kekuatan-kekuatan di luar partai politik, sekian persennya itu untuk ormas misalnya, tapi sekian persennya untuk betul-betul yang memang diisi oleh mereka-mereka yang berangkat dari non-partai politik, yang diharapkan mampu mendirection itu kan, mengorkestrasi portofolio di bidang itu. Misalnya Menteri Keuangan sepertinya agak berat kalau dia sepenuhnya diserahkan portofolionya ke partai politik. Bahwa misalnya partai politik boleh mengusulkan orang, mengusulkan nama, dan tidak harus dari partai politik mereka. Tetapi kalau dia nilai bahwa ini beberapa rekam jejaknya itu sangat prudent, sangat bagus, sangat sesuai, maka ya akan dipilih itu. Jadi pos-pos misalnya kayak Menteri Keuangan itu akan terlalu riskan. Menteri Luar Negeri juga mungkin akan terlalu riskan kalau sekadar hanya melihat keterwakilan partai politik. Tetapi kalau komposisi secara umum, saya kok punya keyakinan bahwa ya jumlah yang dari partai politik masih besar. Ya bahkan mungkin kan ada rencana mau menambah ya. Menteri itu jangan dianggap sebagai menterinya saja, wakil menteri juga harus kita hitung sebagai posisi. Biasanya kan wamen dikasih untuk relawan, untuk partai-partai politik yang memang tidak masuk ke parlemen misalnya, tapi mereka sudah ikut bercucuran keringat. Ya, itu sudah dipraktekkan dari sejak lampau. Kalau dalam konteks ini kan ada PBB, PSI, ada Gelora, PBB, PSI, Gelora, ada Prima, ada Partai Garuda. Tapi yang paling penting itu menurut saya jangan hanya sekedar karena balas jasa ya. Terus akhirnya obral jabatan segala macam. Ya apa ya, ketika kemudian posisi-posisi seperti wakil menteri diserahkan ke partai politik dan partai politik memberikan nama-nama yang sama sekali tidak punya apa ya? Ya belum ketahuan jejaknya. Tidak punya ini. Menurut saya kok terlalu risiko menggantikan jabatan publik yang bersentuhan langsung dengan rakyat kepada orang-orang yang tidak kredibel atau tidak punya kemampuan hanya karena untuk sekedar balas jasa. Ya itu ujian pertama kalau menurut saya bagi pasangan Prabowo Gibran dalam penentuan siapa-siapa yang masuk dalam kabinet nantinya. Untuk pos-pos tertentu barangkali tidak terlalu katakanlah tidak terlalu signifikan untuk dipersoalkan. Katakanlah misalnya Kementerian Pemuda dan Olahraga itu kan tidak membutuhkan terlalu level teknokratiknya terlalu tinggi. Gitu. Artinya dia bisa dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak, katakanlah organisasi kepemudaan. Ya, itu it's okay. Atau sudah punya peran di bidang yang terkait dengan kepemudaan, sejumlah kreativitas, itu juga nggak masalah. Tapi kalau Menteri Keuangan misalnya diisi oleh orang-orang yang hanya melihat segala sesuatunya berdasarkan kepentingan politik, maka akan rusak itu. Pemerintahan itu akan rusak. Ya hanya tinggal tunggu waktu saja untuk roboh. Karena di sana akan terlihat. Nah, kemampuan yang lainnya juga adalah misalnya merancang pembangunan ke depan. Bappenas juga harus diisi orang-orang yang punya kemampuan visi teknokratik yang sangat tinggi, sangat besar. Kementerian teknis itu saya pikir harus ada orang-orang yang profesional. Energi, sumber daya mineral, kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Kemudian kementerian-kementerian yang mengharuskan katakanlah di bidang investasi, kemampuan dalam menggait investasi itu juga harus diperhatikan. Jadi banyak sekali, dan saya yakin itu seorang presiden sudah punya lah. Apakah itu dari masukan,
atau kemudian itu feeling yang dia miliki, atau dia amati rekam jejak, itu pasti ada. Dalam konteks masukan kan banyak masukan yang bahkan media Indonesia saja sudah punya buku The Indonesian Next Leader yang barangkali dari beberapa nama itu ya bisa diambil. Terserah, itu terserah kepada presiden. Tidak ada salahnya kan dia membaca ini kan? Tidak ada salahnya, dan buku itu sudah kami serahkan kan, sudah diserahkan ke Ketua TKN Rosan Roslani kan, dan disambut positif buku itu karena buku itu relatif objektif lah ya, relatif objektif karena ada tim panel ya, tim panelis yang menguji dan memperdebatkan orang-orang yang layak itu, sehingga ya nama-nama itu siapa tahu dari nama-nama itu ada yang benar nyangkut di kabinet dan ya tidak jadi soal. Kalaupun toh hanya menjadi bahan referensi juga nggak menjadi soal, karena jabatan publik itu kan bukan hanya menteri, ada beberapa jabatan-jabatan lain yang amat sayang misalnya kalau orang punya kemampuan tapi tidak dilirik sama sekali. Ya, kita ingat dulu ada Ignatius Jonan yang ternyata punya kemampuan yang luar biasa, mengelola kereta api. Kemudian ada Menteri Kelautan yang di awal-awal cukup bagus ya, untuk mengatur soal-soal kelautan. Nah, banyak portofolio-portofolio yang sebetulnya kalau kita sanggup untuk menemukan itu dan didengar oleh pemerintahan, ya itu akan lebih bagus. Tapi kalau toh misalnya presiden itu punya feeling sendiri, ya nggak apa-apa, namanya hak prerogatif, hak suka-suka presiden. Saya lebih condong ke ini karena saya lebih nyaman dengan ini, ya boleh saja, nggak boleh ada yang mengganggu-gugat, dan itu juga akan menjadi warna, akan ditentukan. Boleh jadi ternyata meskipun publik melihat ini kayaknya orang ini nggak punya kemampuan, tapi ternyata di luar dugaan punya keahlian, atau ternyata di luar dugaan mampu melampaui target misalnya, ya itu segala sesuatu yang mungkin terjadi saja. Tapi yang pasti Indonesia itu tidak kekurangan talent lah, tidak kekurangan kader untuk mengisi kursi-kursi menteri. Tinggal bagaimana kemampuan itu didaya gunakan sebaik mungkin dan dipakai sebaik mungkin, dan ya silakan partai mengusulkan berapa itu silakan. Namanya juga yang tadi saya katakan. Namanya juga usaha. Namanya juga negosiasi itu. Kalau kita cuma nyodorin 3, rugi. Karena nanti jangan-jangan yang dipilih hanya 1. Nah, kalau yang disodorin 10 kan ada potensi kalau orang dipilih 1 orang pantas kan. Dipilih kok cuma 1 itu kayaknya kok nggak pantas gitu. Kecuali memang ada yang betul-betul nekat gitu. Gus Dur itu nekat gitu. 10 ya silakan saja disodorkan 10, kalau nggak, menurut saya nggak ada yang layak dipakai ya nggak akan dipakai. Bisa-bisa saja, tetapi iklim politik kita kok kayaknya tidak punya keberanian risiko yang terlalu dalam untuk itu. Karena Gus Dur saja pernah mengambil risiko itu dan akhirnya jatuh kan gitu. Ya, tapi ada hal yang menarik juga ini masih terkait soal perburuan kursi kabinet ini kan. Dalam beberapa kesempatan bertemu dengan partai pendukung, Pak Prabowo ini sendirian. Waktu buka puasa dengan Partai Demokrat sendiri, dengan PAN juga sendiri, tapi terakhir kemarin dengan Partai Golkar ditemani oleh Gibran. Juga pada saat pertama kali mengumumkan kepada publik setelah KPU menyampaikan penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, itu juga tidak didampingi oleh Gibran. Apa yang terjadi? Ya, ini kan lagi-lagi soal spekulasi ya. Ya katanya hubungan Pak Prabowo sama Gibran ini kan sudah mulai renggang. Kan spekulasi kan itu kan. Dan ya itu publik memperkirakan hal itu menurut saya sih wajar-wajar saja. Salah satunya yang menurut saya kok sangat aneh ya ketika Pak Prabowo mengumumkan menyampaikan pada publik setelah KPU, kok wapres terpilihnya tidak mendampingi, itu kan ada aneh ya. Sebenarnya itu kan event yang menurut saya sangat penting
jauh lebih penting dari kegiatan-kegiatan lain. Kalau umpamanya Gibran itu punya kegiatan sebagai wali kota di Solo misalnya, itu jauh lebih penting kegiatan pengumum pidatonya Pak Prabowo itu kan sebagai seorang pasangan capres dan cawapres terpilih. Jadi spekulasi-spekulasi saya pikir ya sah-sah saja publik memperkirakan seperti itu. Dan kalau kemudian Pak Prabowo itu tidak dalam tanda kutip menganggap Gibran, kok saya tidak sampai ke sana. Ya. Artinya bahwa masih ada lah hubungan kedua, kan belum dilantik juga kok. Kan apa kata dunia lah belum dilantik, belum tiba-tiba pecah kongsi kan seperti itu kan. Saya kira sih enggak ya. Tetapi fakta bahwa ya mudah-mudahan tidak pecah kongsi lah. Masa presiden dan wakil presiden terpilih dilantik saja belum kemudian bercerai atau nanti apapun nanti kalau nanti kedua orang ini menjadi pemimpin bangsa itu kan harus akur, harus kompak. Tidak boleh menjadikan kepentingan pribadi itu sebagai alasan untuk berpecah belah. Itu tidak bagus. Mereka adalah dua pemimpin tertinggi yang menjadi tumpuan 270 juta rakyat Indonesia, dan mereka harus menunjukkan bahwa mereka kompak, solid. Kalau pemimpinnya aja menunjukkan keterpecahan, ya bagaimana dengan rakyatnya kan? Saya pikir sih itu. Menurut Mas Kohar bagaimana? Ya, saat ini masih terlalu dini bagi kita untuk menilai bahwa itu adalah bagian dari retak, benih-benih gesekan. Kalau saya lebih suka mengatakan sebagai nama menyitir berbagai macam statement para politikus kita, itu adalah dinamika. Jadi ketidakhadiran itu ya dinamika. Ya boleh jadi pas waktu nggak hadir itu agak demam, atau ada urusan yang dikira tidak bisa ditinggalkan. Toh juga sudah diwakili oleh Kaisang kan, waktu itu sebagai ketua PSI waktu itu kan. Jadi saya kok tidak terlalu berimajinasi bahwa itu sudah terjadi gesekan, tapi sebagai sebuah gosip memang menarik gitu. Membicarakan bahwa ada sedikit riak-riak itu menarik. Dan kebiasaan kita kan menilai dari sisi itu, gitu. Dari sisi gestur, dari sisi ekspresi, dari sisi termasuk hadir atau tidak. Ya, itu bagian dari bumbu-bumbu dinamika. Makanya saya katakan, tapi kan ketika di terakhir ketika di Golkar kan datang bertemu. Jadi itu kan dipatahkan sendiri kan oleh beberapa pertemuan yang akhirnya terjadi. Bukan karena ada upaya untuk melamar atau masuk menjadi kader Partai Golkar. Ya, boleh saja. Dalam politik itu kan bacaan itu, tafsir itu boleh. Sah-sah saja, tetapi kan menafsirkan panggung depan itu akan kecil. Kalau tanpa kita mampu memahami panggung belakang. Jadi dalam politik Indonesia yang dikatakan dinamis, cair, dulu kalau saya di Jawa itu politik Indonesia itu saking cairnya sampai diledek kan begitu. Artinya lembek, diledek itu lembek ya. Ya itu ya wajar belaka karena memang yang ditunjukkan sering seperti itu. Jadi bahasa dinamis itu adalah bahasa pengelabuan untuk melihat bahwa ada panggung yang berbeda. Jangan lihat dari satu angle, jangan lihat hanya dari satu sisi, dari depan, tapi juga lihatlah apa yang ada di belakang. Dan sampai sejauh ini saya melihat panggung belakangnya bahwa dinamika itu terjadi, mungkin riak-riak itu juga terjadi, tetapi belum sampai pada yang tadi dikatakan retakkah, apa ini. Saya kok melihat belum sampai ke situ, karena memang ya tadi seperti dikatakan Mas Jaka, mau dilantik saja kok belum. Ya kalau setelah setahun dilantik nanti muncul dinamika yang lebih keras, ya itu juga terjadi pada Jokowi. Itu terjadi pada SBY dengan JK waktu pemerintahan awal, tapi tidak terjadi dengan SBY Budiono, itu nggak terjadi. Tidak terjadi dengan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Mungkin pada waktu Pak JK ada sedikit kekecewaan dan seterusnya, itu
wajar saja, itu bagian dari dinamika yang memang sudah ada contohnya. Yang tidak terjadi itu ketika posisi Wapres itu memang adem-adem saja kan? Ya, Bung Hatta yang adem pun itu pernah akhirnya mundur kok. Karena dia memprotes Bung Karno. Dia tidak sejalan lagi dengan Bung Karno dan memilih mundur. Dan Bung Karno memberikan kesempatan pada Bung Hatta untuk mundur. Gitu. Hal yang sama juga terjadi pada Sri Sultan Hamengkubuwono. Ketika Sri Sultan menolak untuk dipilih lagi menjadi wakil presiden Pak Harto untuk kali yang kedua. Dan lebih menyerahkan pada yang lain. Nah itu kan meskipun gesturnya tidak ditunjukkan secara telanjang, tetapi hal-hal seperti itu ada. Jadi itu dinamika ke depan itu masih akan sangat menarik cair. Dan menarik untuk kita cermati bersama-sama. Ya. Nanti kita munculkan lagi di Ordal. Saya kira cukup ya. Cukup lah. Sudah cukup hampir lebih dari 1 jam kita berbincang. Oke, baik. Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam.